Di video kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi basic learning atau pembelajaran berbasis kompetensi. Sebelum masuk pada video pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Silvi Rahmawati Dewi dengan NPM 1200020629 dari kelas 3N Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, dalam mata kuliah Manajemen Inovatif. Pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga muara akhir hasil pembelajaran adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan suatu proses yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan secara khusus untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Bila digambarkan, hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan akan tampak pada slide berikut. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Artinya, kompetensi yang dicapai sebagai hasil dari penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil dari penerapan kombinasi, yaitu penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, di mana hal ini akan menghasilkan kapabilitas atau kemampuan yang disebut sebagai kompetensi dasar, yang diperoleh dari hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan yang menjadikan dasar untuk tercapainya kompetensi. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, artinya kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar yang diperoleh sebagai hasil dari perpaduan antara bakat, pengalaman, dan pendidikan yang menjadikan dasar untuk mencapai kompetensi. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama adalah pihak pertama, di mana pihak pertama ini adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa yang akan datang. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun peserta didik. Selanjutnya, pihak kedua. Pihak kedua ini adalah penyelenggara diklat, yang di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Yang terakhir adalah pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sebagai kebutuhan dari lapangan pekerjaan. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Di poin yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, sedangkan kompetensi membuat proposal penelitian yang baik. Kemudian di poin yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian, sedangkan kompetensi membuat laporan penelitian yang baik. Kemudian di poin yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik, sedangkan kompetensi menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Selanjutnya, poin yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Untuk kompetensi itu sendiri, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, poin yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai dengan ajaran Pancasila. Kompetensi bergotong royong sesuai dengan ajaran Pancasila. Dari perbedaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan atau skill, kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas atau menyelesaikan sebuah tugas. Sedangkan kompetensi adalah tentang seberapa baik seseorang melakukan sebuah tugas atau mempraktikkan skill yang dimiliki. Sebab kompetensi merupakan gabungan dari kemampuan, perilaku, dan pengetahuan seseorang. Terlepas dari perbedaan antara kemampuan dan kompetensi, keduanya sama-sama penting dalam membangun sebuah karir. Untuk dapat menyelesaikan tugas atau tanggung jawab dalam pekerjaan, tentu seseorang harus memiliki skill. Sementara itu, seseorang juga perlu mengembangkan kompetensi untuk memiliki posisi atau jabatan yang lebih baik. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran.
Pendesainan pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, di mana pada tahap yang pertama menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Dengan demikian, pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian antara unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun. Dalam hal ini bisa melakukan pemberian motivasi di sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan yang relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, fasilitator akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran. Pada tahap ini meliputi tahap pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia. Dalam hal ini, fasilitator mampu memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, seperti di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran yang lain jika sumber belajar tidak ideal dan tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dalam melihat alat pengukuran yang baik dapat dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dalam dukungan tenaga kependidikan dapat berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia, sedangkan dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran.